siapa nih ya? Oh, perempuan katanya. Oh, laki-llaki, jangan dibuka. Ketika perempuan yang datang, dia buka tapi menutup aurat ketika membuka pintunya. Ditanya sama Muti'ah, wahai Fatimah, ahlan wa sahlan bihuduriku, Masya Allah, selamat datang wahai putri Rasulullah ke rumah saya yang kecil ini. Apa kira-kira gerangan Fatimah datang ke rumah saya ini? Kata Fatimah mengatakan, bolehkah aku masuk? Ketika diperbolehkan masuk, ternyata di belakang Fatimah ada anaknya Sayyidina Hasan. Kata Muti'ah bilang, wahai Fatimah, sesungguhnya engkau boleh masuk ke dalam rumahku, tapi mohon maaf, mungkin Hasannya boleh nunggu di luar. Ini cucunya Rasulullah suruh nunggu di luar. Kata Fatimah, loh kenapa anak saya tidak boleh masuk? Mohon maaf sekali Fatimah, saya belum minta izin ke suami saya kalau ada laki-laki yang boleh masuk rumah. Padahal yang masuk ini anak-anak, Bu. Nih segede ini. Ya, Sayyidina Hasan segede inilah kisaran umurnya. Itu pun dia harus minta izin suaminya dulu. Kata Fatimah, baiklah wahai Muti'ah, saya akan balik lagi besok. Saya akan bawa anak saya insya Allah seperti sedia kala. Pulang Fatimah, malamnya suaminya pulang. Muti'ah bilang sama suaminya, Mas, kalau bahasa kitanya sini ya, tadi ada datang putri Rasulullah, dia pengen silaturahim, tapi aku nggak bolehin masuk karena bawa anaknya cowok, Sayyidina Hasan. Bolehkah besok anaknya ikut bertamu masuk ke dalam? Boleh, kata suaminya. Keesokan hari Fatimah datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mari masuk Fatimah. Ternyata di belakangnya ada anaknya, bukan hanya Sayyidina Hasan, tapi Husain juga diajak. Apakah dibolehkan masuk? Kata Muti'ah, mohon maaf Fatimah, yang aku minta izinkan cuman Sayyidina Hasan, sedangkan Husain belum aku minta izinkan. Kalau bahasa kitanya meribet bener ya Bu ya, anak kecil aja udah masuk aja dah gitu, bertamu masih kecil juga gitu. Tapi itu tidak dengan Muti'ah yang begitu taat dengan suami. Dia bilang, wahai Fatimah, datang lagi besok ya, bawa anak-anakmu, aku akan mintakan izin. Keesokan datang Fatimah tidak membawa yang lain, cuman bawa anaknya dua itu. Dia masuk ke dalam. Kemudian Sayyidatuna Fatimah mengatakan, wahai Muti'ah, aku kesini pengen ngobrol. Apa yang ingin kau obroli? Kata Muti'ah, aku pernah dikabarkan oleh Rasulullah kalau engkau itu salah satu wanita yang nanti bakal masuk surga setelah Ummahatul Mukminin. Apa kira-kira amalan yang kau lakukan? Kata Muti'ah, wahai Fatimah, tidak ada amalan apapun yang aku lakukan. Bahkan diriku, aku rasa lebih hina daripada para wanita-wanita solih lainnya. Engkau lebih baik dari aku, wahai Fatimah. Kata Fatimah, tidak, tapi kata Rasulullah yang masuk surga duluan kamu. Saya aja sampai iri kalau bahasa kitanya ya Bu ya. Belum sempat Muti'ah menjawab, itu diceritakan dalam kitab Dardir ya, tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah, mengenai kisah Muti'ah, istri yang sangat solihah. Tidak lama Muti'ah sebelum dia menjawab, pulang suaminya Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Betapa senangnya suaminya dia didatangi tamu putri Rasulullah. Tapi Muti'ah mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, aku mohon izin ya sebentar, karena suami aku pulang. Dilihatnya oleh Fatimah ketika suaminya datang memasuki rumah, baru buka pintu, Muti'ah sudah menjawab salam, waalaikumsalam, wahai suamiku. Diciumnya tangan suaminya, keningnya dicium oleh suaminya, diambilnya tasnya, diambilnya peralatan. Kalau orang zaman dulu kan bukan pekerja kantoran ya Bu. Kalau zaman sekarang mungkin tasnya, jubahnya, jaketnya dan lain sebagainya, helmnya. Kalau zaman Rasul itu ada yang mengembala, diambilnya peralatannya. Kemudian Fatimah didiamkan oleh Muti'ah. Kata Fatimah bilang, ini saya kok tamu jadi cengok gini ya, nggak ditengok sama sekali. Kata Muti'ah bilang sama suaminya, kalau bahasa kitanya gini, bang, abang nih pulang capek, kira-kira abang mau yang mana dulu? Mau dapur, sumur, atau kasur? Tiga itu jadi pilihan. Ibu-ibu kalau suami pulang ditawarin gitu nggak Bu? Nggak, udah asik nonton sinetron Ikatan Cinta, Andin sama Al.
Suami pulang, assalamualaikum, buka sendiri ngapa pintunya? Nggak dikunci. Kata ibu-ibu ya. Ada banyak yang begitu. Suaminya pulang, bukan cium tangan, doprak aja depan TV. Kata suaminya, mah masak nggak? Lapar nih, udah buka tudung saji tuh, ada tuh, ambil aja sendiri katanya. Padahal salah satu contoh terbaik itu adalah kisah Muti'ah. Kata suaminya bilang pengen mandi dulu, mandi. Sudah disiapkan air hangat oleh Muti'ah. Selepas mandi itu Fatimah masih nungguin di ruang tamu sama anak-anaknya, Bu. Selepas suaminya mandi, kata Muti'ah bilang, mau langsung tidur atau mau makan dulu? Mau makan dulu, kata suaminya. Pergi dia ke dapur. Selesai makan, bang, mau tidur atau mau dilayanin dulu? Kata suaminya mau tidur, langsung tidur. Jadi sudah siap semua, baik dapur, sumur, kasur, sudah rapi semua. Kenapa Muti'ah bisa menjadi istri yang taat? Dia soleha sama suami, karena dia juga punya suami yang soleh. Jadi kalau bapak-bapak pengen punya istri yang soliha, kita harus soleh dulu. Ibu-ibu pengen punya suami yang soleh, kitanya harus soleha dulu. Betul atau enggak, Bu? Betul enggak? Kalau cuma salah satu yang menyumbang kesolihan itu, maka rumah tangga berat dijalanin. Suaminya rajin ngaji, istrinya sholat aja susah. Istrinya rajin ngaji, suaminya boro-boro yang namanya bisa baca Al-Quran. Jadi tidak ada sinergi, tidak ada kekompakan dalam hal ilmu keagamaan. Padahal Muti'ah ini contoh terbaik, dengan solih suaminya, maka taat dan solihah juga istrinya. Selesai, Fatimah nangis, Bu. Fatimah nangis melihat Muti'ah sama suaminya. Kata Fatimah bilang, wahai Muti'ah, dipanggilnya Muti'ah yang lagi ngelayanin suaminya. Ya wahai Fatimah putri Rasulullah, Fatimah, aku minta maaf, mungkin kamu bisa silaturahim lain waktu, karena suami saya sudah pulang dan saya harus melayani dia. Disuruhnya pulang anak putri Rasulullah itu. Pulanglah Fatimah, dia menangis. Dia bilang kepada Sayyidina Ali, wahai suamiku, aku minta maaf, ternyata diriku nih gak sesolihah Muti'ah. Jauh aku dari kepribadian Muti'ah. Apa-apa ngelayanin suami, apa-apa izin dulu, ya. Jadi ini pelajaran buat kita-kita, wahai para ibu. Kalau ada tamu datang ke rumah, kalau kurir oke lah ya, kurir paket ya, paket katanya. Tapi kalau bisa